selamat malam. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Selviana Virgila Nisa Silitonga dari mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Saya di sini ingin mewawancara Bapak terkait tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelumnya Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, saya Christian Ginting. Ya, kebetulan saya saat ini seorang guru, lebih tepatnya guru bimbingan konseling di salah satu sekolah swasta di Cianjur, begitu. Dan sudah berjalan 2 tahun. Ya, baru sebentar lah. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dek Selvi ya. Ya Pak. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Mm-hmm. Oke Pak, di sini pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah Pak? Tugas yang harus diselesaikan oleh guru. Nah, ya jelas yang pastinya mengajar ya. Namanya seorang guru yang pasti harus mengajar. Tapi tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar gitu. Di situ juga kita harus ada yang namanya administrasi pendidikan tuh yang kadang-kadang dikeluhkan. Ya. Memang administrasi pendidikan ini agak-agak gimana gitu ya. Ya dirasa terlalu meribetkan gitu ya. Kenapa sih harus ada administrasi begini begitu? Ya kalau ngajar mah tinggal ngajar aja. Ya, tapi menurutku ya administrasi tetaplah penting gitu. Ya untuk kita melihat objektif, ya, objektif dalam mengajar. Kalau misalkan tanpa adanya administrasi, kita tidak dapat objektif apa yang harus dicapai oleh seorang guru dalam mengajar gitu. Ya itu administrasi. Nah, kemudian yang utamanya itu mengajar. Ya, mengajar ini ya tugasnya bukan semerta-merta hanya kita menerangkan gitu ya, menerangkan anak-anak kepada anak-anak ya tentang pelajaran. Ya, justru seorang guru itu lebih rumit lagi mengajar itu. Ya, kita tidak hanya menerangkan tapi harus bisa memunculkan rasa penasaran ya kepada anak-anak itu dalam konteks mengajarnya. Karena kalau misalkan kita mengajar kepada anak-anak hanya sebatas ngasih teori apa yang ada dari buku, gitu, ya anak-anak bosan, justru tidak mendapatkan apa yang diajarkan gitu. Ya itu dalam konteks pembelajaran. Tapi tadi yang pertama ya kan administrasi mengajar, kemudian mengajar. Yang ketiga juga kalau di sekolahku itu ada kewajiban untuk pengembangan kompetensi namanya ya secara mandiri dan itu ada laporannya kita. Nah ini memang kadang-kadang dipikir-pikir ya kompetensi guru ya begitu-begitu aja kan ya nggak jauh dari cara mengajar gitu, tapi kita diharuskan untuk mengembangkan kompetensi mengajar. Buat apa sih ya? Karena dalam mengajar itu kita tidak bisa menggunakan satu teknik mengajar gitu. Ya, misalkan kita nyamannya teknik satu nih, kita terus dipakai ke anak-anak itu membuat jenuh anak-anak kalau kita menggunakan metode pembelajaran yang sama. Makanya kita harus ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam metode-metode pembelajaran yang lainnya. Ya, nanti saat diimplementasi kepada pengajaran ke anak-anak itu kita bisa lebih bervariasi. Ya, ketika kita mengajar sudah bervariasi itu bisa yaitu tadi anak-anak tidak jenuh dengan pembelajaran kita ya. Karena tugas mengajar itu bukan hanya menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan itu, tapi tugas mengajar itu adalah yang tadi untuk mengasah atau memunculkan rasa ingin tahu anak-anak tentang apa yang kita ajarkan. Hanya perlu yang namanya metode yang berbeda-beda supaya tidak jenuh itu tadi. Ya sejauh itu yang saya dapatkan ya selain ini ramai banget gak apa-apa ya, ada mobil lewat ya tadi administrasi, kemudian mengajar, kemudian pengembangan kompetensi,
Kemudian ya asesmen juga, ya kita harus memberikan asesmen kepada anak-anak, ya yang artinya di sini kita harus mengetes anak-anak ini bukan tujuannya, kalau di kami ya, tujuannya bukan untuk seberapa mampu ya anak-anak menguasai materi yang kita ajarkan, ya itu juga termasuk, tapi utamanya adalah untuk melihat seberapa tersampaikan atau tidaknya gitu materi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah itu kadang-kadang kalau di saya itu asesmen itu yang paling rumit gitu, ya rumitnya ke gurunya gitu, karena ini penting gitu, supaya menjadi bahan pertimbangan juga untuk kedepannya. Ya kalau misalkan dengan cara mengajar begini, 3 metode pembelajaran misalkan, ya kemudian anak-anak di asesmen, kemudian rata-rata hasilnya bagaimana. Kalau misalkan rendah, kita bisa evaluasi, kesalahan kita apa nih? Ya, artinya asesmen itu penting untuk untuk mengetahui gitu, ya seberapa efektif pengajaran kita. Ya sejauh ini tugas guru, ya sebagai guru gitu ya, ya itu saja gitu. Ya mungkin kalau sebenarnya ya saya di sekolah saya itu merangkap juga kan dengan yang lain-lain, cuma bukan sebagai tugas guru gitu. Ya kayak PPDB tiba-tiba jadi editor, tiba-tiba jadi humas, tiba-tiba jadi sales gitu. Ya itu yang yang diberikan tugas ke saya gitu. Tapi itu bukan bagian dari tugas seorang profesi guru gitu. Hanya tugas tambahan. Begitu. Oke Pak, kan tadi terkait tugas guru ya Pak. Pasti guru sendiri juga kan mempunyai beban tersendiri kan Pak. Terus tanggapan Bapak gimana sih Pak tentang beban dari tugas guru ini Pak? Ya terkait beban, dibilang gimana ya? Kalau dibilang bebannya cukup banyak, ya kalau dari yang saya sebutkan tadi banyak banget gitu ya. Kalau misalkan kita mengajar, ya, tapi enaknya gini, kalau kita mengajar, ya kita itu harus sesuai dengan jadwal gitu. Ya, tapi kalau tentang administrasi, kemudian pelatihan kompetensi, ya, dan tugas-tugas di luar lainnya, ya itu kan kita bisa mengerjakannya di mana saja gitu, enaknya gitu. Ya saya juga orangnya lebih suka bekerja di luar gitu ya, ketimbang di sekolah itu sendiri untuk mengerjakan administrasi mengajar gitu. Ya RPP, RP, terus kemudian modul. Ya, itu yang harus dipersiapkan. Nah, saya biasanya di rumah gitu. Jadi fleksibel sebenarnya. Ya, tapi kalau misalkan ya ada beberapa teman saya juga yang ngerjainnya di sekolah gitu ya, untuk mengerjakan administrasi. Ya, kalau di rumah udah nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dibilang beban kerjanya berat atau enggak, ya tergantung lagi ke orangnya sih. Kalau bagi saya sih udah pas lah, maksudnya nggak terlalu berlebihan bagaimana gitu. Ya, karena mengajar juga saya kebagian berapa jam ya, 20-an ya, karena saya di SMP, SMA, SMK gitu ya, jadi 20 lebih kayak 20 jam per minggu gitu. Setelah 20 jam dihitung-hitung cukup gitu untuk di jam mengajar di sekolahnya. Ya sisanya administrasi, pelatihan dan lain-lain, ya, kerjain di rumah. Oke Pak. Jadi nggak terlalu berat lah ya. Terus Pak, kan kalau misalnya dalam pendidikan gitu kan pasti kurikulum tuh sering berubah-ubah kan Pak. Nah, tanggapan Bapak gimana sih Pak terkait kurikulum yang sering berubah-ubah dan itu tuh berpengaruh gak sih dalam pembelajaran gitu Pak? Ya itu kalau misalkan kurikulum berubah-ubah katanya, itu pasti selalu rame gitu kan. Bahkan dari saya SMA juga, saya mengalami saya mengalami perubahan kurikulum gitu ya, jadi bahan percobaan gitu. Ya, percobaan ujian nasional percobaan ujian nasional 20 paket pertama. Entahlah, nggak ngerti itu kurikulum apa gitu.
ya yang 2013. Nah, tapi kalau misalkan saya jadi pengajar, ya kebetulan saya belum pernah merasakan pergantian kurikulum. Gitu. Ya, saya mengajar hanya di kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi kalau misalkan didengar dari rekan-rekan, gitu, tiap ganti menteri, ganti lagi kurikulum, ganti menteri, ganti lagi kurikulum ya. Jadi nggak ada apa itu yang dikeluhkan gitu ya. Nggak ada kurikulum yang pasti bisa bertahan setidaknya 20 tahun gitu ya. Nah, ya itu tadi kalau misalkan tanggapan saya terhadap kurikulum, ya kurikulum ini harus ada acuannya gitu, yang pasti gitu. Jangan semaunya menteri ganti kurikulum. Ya. Memang kurikulum itu perlu adaptif gitu ya, perlu adaptif sesuai dengan perkembangannya gitu. Tapi ya, kalau kita lihat di berita-berita deh, pergantian kurikulum kan bukan karena ada perubahan perubahan yang perlu kita adaptasi gitu ya. Oh, perubahan pembelajaran anak-anak udah berbeda baru kita ganti kurikulum, tidak ya. Di sini kan yang saya baca di berita, diganti menteri, ganti kurikulum itu tadi ya, tanpa melihat apa nih perubahannya ya. Kurikulum itu yang saya baca-baca gitu, nggak pernah melihat apa sih dirubah ya, kenapa sih harus dirubah ya. Bukan apa ya, cara pembelajarannya apa sih yang harus diubah ya, tergantung adaptasi yang kita terima. Itu yang misalkan kita jarang dapat ya. Contohnya kalau misalkan saya merasakan 2 tahun di kurikulum Merdeka, begitu masuk jadi guru kan, apa sih esensi kurikulum Merdeka gitu ya, kita cari ya, Merdeka Belajar, yang artinya siswa-siswa bebas ya, bebas untuk belajar, bukan bebas untuk tidak belajar gitu. Nah, bebas untuk belajar itu apa sih gitu ya. Nah, bebas untuk belajar tuh anak-anak bebas mau belajar apa aja, mau belajar dari mana saja, mau belajar menggunakan media apa saja, itu adalah kebebasannya ya. Dan akhirnya ya saya pengen coba gitu, akhirnya sok kita belajar, sok bebas, kita mau belajar tentang apa ya. Jadi materi itu anak-anak yang tentukan. Tapi ketika saya tanya gitu, anak-anak juga ngahuleng ya. Ngahuleng apa tuh bahasa Tasiknya? Tahu lah ya. Tahu lah ya, orang Tasik mah sami-sami Sunda gitu ya. Itu yang artinya ketika kita memberikan sesuatu untuk anak-anak dipelajari terlebih dahulu, ya mereka tidak dipelajari. Yang artinya bukan kurikulumnya yang jelek, ya, tapi ketidakcocokan antara kurikulum dengan karakteristik anak-anak secara umum di Indonesia. Ya. Toh yang saya dengar kan ini kurikulum Merdeka kurikulum kopian dari negara Eropa. Ya. Seingatku, sorry kalau salah, dari Finland gitu ya, seingatku gitu ya. Di mereka works, kenapa di kita tidak? Itu tadi ketidakcocokan karakteristik kurikulum dengan karakteristik anak di Indonesia gitu secara umum ya. Dan belakangan ini kan banyak outputnya yang terekspos ya, tahu lah ya, output yang terekspos sampai Kang Deddy Mulyadi mewawancarai seorang anak, 1 bulan berapa, 12 bulan. Kalau 1 tahun berapa bulan, 12 bulan. Kalau 2 tahun nggak ulang tarik ya kan. Pernah saya tes ke anak-anakku di sekolah, ternyata tidak. Ya nggak harus apa, ternyata ya kalau di saya tidak ada gitu. Tapi kenapa itu bisa terjadi ya, who knows gitu, mungkin ketidakcocokan. Nah, itu terkait kurikulum itu harus ada kecocokan karakteristik ya, bukan hanya melihat negara luar berhasil menggunakan kurikulum tertentu kita coba ya. Dan sekarang yang saya rasakan anak-anak daya saingnya tidak ada, literally tidak ada ya. Ada nilai teman lebih bagus juga udah cuek ya, bahkan
di apa di peringkat-peringkat tinggi lah istilahnya ya, di kalangan orang ya, ranking gitu ya, itu tidak ada persaingan. Ya udah ya, dibilang bagus, tidak ada persaingan juga bukan pure tidak bagus ya, tapi itu tadi need of achieve-nya istilahnya mah gitu ya, bukan persaingan tapi need of achieve-nya kurang. Nah itulah kalau di kurikulum. Tapi kalau yang kurasakan di kurikulum Merdeka ini ya cukup sulit ya, karena ketika saya masuk, saya dijelasin kepala sekolah kan, kurikulum Merdeka itu bukan hanya mengajar tentang sebuah materi, tapi kita harus menyadari kemampuan anak, cara belajar anak, diferensiasi. Yang artinya kita harus memahami karakteristik setiap anak satu persatu. Ya, bukan hanya kita memahami karakteristik kelas. Ya mungkin dulu kalau karakteristik kelas gitu, baru kita bisa mengajar. Ini mah enggak, kita harus memperhatikan satu persatu, person to person gitu, untuk mengajarkan ke anak. Yang artinya kita harus memahami semua tipe anak. Dan diferensiasi ini yang sulit. Ya, karena kita harus mengajarkan istilahnya gini, satu teori kita harus mengajarkan ke semua anak yang berbeda-beda tipe belajarnya. Ya, mungkin ada visual, auditori, sama kinestetik. Ya, jadi kita harus menggabungkan itu menjadi sebuah metode pembelajaran yang mencakup 3 tipe belajar itu. Ya, coba kalau misalkan bayangin, kita mengajar hanya dengan ceramah, ya. Paling yang masuk orang yang apa? Yang auditori, karena kita hanya ceramah. Itu yang auditori yang masuk, sedangkan yang visual, yang kinestetik pasti nggak akan ngerti gitu, karena cara belajarnya berbeda. Terus kalau misalkan kita hanya tunjukkan gambar-gambar doang mengajarnya, anak yang visual yang diuntungkan, sedangkan yang lain tidak. Kalau kita hanya praktek sebenarnya kalau kita mempraktekkan sesuatu itu udah mencakup semua gitu ya, karena di situ visualnya pasti dapat kalau praktek ya, di auditori juga pasti dapat karena di situ ada proses diskusi. Kalau praktek ya seperti itu. Ya itulah kalau terkait kurikulum, memang cukup seru, menantang bagi saya gitu kalau kurikulum Merdeka kali ini. Oke, ada lagi? Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai guru mengenai kesejahteraan yang diperoleh gitu? Mungkin dari sekitar lingkungan sekitar gitu Pak. Ya kalau bicara kesejahteraan, ya tahulah ya. Maksudnya kalau misalkan gaji guru itu nggak banyak, ya tapi kalau misalkan orangnya tidak bersyukur gitu, yang nggak cukup, ya itulah kata-kata ya orang yang merasa tersakiti. Wah, enggak gitu. Kalau misalkan dirasa ya dibilang apa, kesejahteraan guru, ya kalau saya di swasta gitu, meskipun nggak gede-gede amat gitu, cuma ya cukup gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat yang lain gitu, ya apalagi kalau misalkan kita melihat fenomena honorer, itu jelas nggak cukup dong. Ya, kesejahteraannya istilahnya gini, sorry saya kalau misalkan bilang ini ya berkaitan dengan ilmu psikologi. Kan di situ ada yang namanya theory of need ya, theory of need dari Maslow. Yang pertama itu adalah kebutuhan biologis, yang terakhir itu aktualisasi diri, 5 tingkatan ya, biologis, safety, keamanan, psychological, sosial, kemudian self esteem, baru yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan kita guru-guru mau memenuhi kebutuhan makan aja susah nih, kebutuhan paling dasar loh,
bagaimana kita mau aktualisasi diri? Susah. Ya. Kalau gaji guru itu tercukupi, ini ya untuk misalkan mencapai aktualisasi diri itu bagus, gitu. Ya karena isinya aktualisasi diri itu apa sih? Kreatif. Ya. Jadi kalau misalkan pengen cari guru yang kreatif, yang berusaha keras, ya, mengerahkan semua usahanya untuk mengajar, ya capailah dulu, penuhi dulu kebutuhan mereka hingga bisa mencapai aktualisasi diri. Ya. Jadi dia akan ya itu tadi muncul kreatifnya, muncul daya juangnya, ya, untuk apa? Karena kebutuhannya udah aktualisasi, mengaktualkan diri. Ya, sedangkan kalau saat ini ya kesejahteraan guru ya elah, cari makan aja mungkin susah, yang honorer gitu. Ya untuk yang kebutuhan dasar, mau naik ke kedua, kebutuhan rasa aman juga mungkin masih belum gitu. Kalau misalkan ada gaji guru yang ya middle class lah, ya paling cuma sampai mentok-mentok di kebutuhan sosial. Ya kalau kebutuhan sosial masih ada kebutuhan self esteem. Nah, jadi belum bisa untuk mencapai aktualisasi diri gitu. Ya, karena itu adalah hierarki. Ya, nggak ada orang misalkan pengen bisa kreatif, bisa berpikir cara mengajar yang asik begini ya, mengembangkan kompetensi. Kalau misalkan makannya aja belum tercukupi gitu. Ya, jadi kalau misalkan dibilang kesejahteraan belum lah. Ya, kalau saya ya paling baru cukup sampai kebutuhan yang kedua gitu, yang rasa aman gitu. Ya, jadi susah untuk menjadi guru yang aktual, ya, untuk menjadi guru yang bisa mengaktualisasikan dirinya untuk mengajar. Nah, karena kebutuhan lain belum terpenuhi. Seperti itu. Ya kalau menurutku saat ini di Indonesia dari berita-berita yang kubaca, apalagi dengan begitu banyaknya honorer, ya jelas-jelas ini perlu ditingkatkan lagi. Bila perlu gini nih, kalau misalkan saya mending gaji guru gede sekalian gitu. Ya. Tapi kalau misalkan gaji guru gede ya itu tadi pasti ada persaingan untuk menjadi guru. Nah, persaingan itu saya rasa bagus. Jadi orang-orang kualitas doang yang pengen jadi guru. Jadi jangan jadi guru itu jadi prioritas terakhir gitu. Nah, jadi justru harus gede, orang juga lomba-lomba. Ya kalau swasta bagus yang gajinya gede itu udah bisa mencapai aktualisasi diri. Ya. Karena mereka juga keinginan untuk mempertahankan posisinya di guru sekolah tersebut ya juga tinggi. Gitu. Ya kalau sekarang bayangin beberapa guru ada yang sambil usaha, ada yang sambil ngegojek. Ya. Oh, ada orderan nih, Pak ada kelas, orderan dulu lah, berangkat. Akhirnya masuk kelas telat 20 menit, 30 menit. Seperti itu. Ya saya juga gitu. Ya, bahkan dari yayasan sendiri, boleh kok Anda buka usaha sampingan asal jangan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya mau bagaimana nggak mengganggu kegiatan belajar mengajar? Ya, apalagi saya BK harus memantau dari datangnya anak-anak sampai pulangnya anak-anak. Ya, meskipun saya nggak ada kelas juga tetap harus ada di situ, betul? Nah, nggak bisa saya meninggalkan tiba-tiba. Jajan sebentar juga kadang-kadang mikir 2 kali gitu. Ya, bahkan pernah jajan sebentar ke depan, tiba-tiba ditelepon, Pak Ginting ada anak yang gini. Harusnya buru-buru balik. Gimana mau buka usaha sampingan? Ya, kalau guru-guru lain sih ada ya, misalkan sambil ya tadi ada yang ngegojek gitu. Ya, oh ini kosong nih, ada 3 jam kosong, ngegojek dulu. Ya, karena guru mata pelajaran nggak peduli tentang gitu-gituan kan. Kalau saya tetap harus stay di sekolah. Seperti itu ya kalau kesejahteraan. Susah.
begitu. Ada lagi deh? Oke Pak, mungkin cukup sekian wawancaranya Pak. Sebelumnya udah Pak, udah beres pertanyaannya. Nggak ada lagi nih. Cukup. Sebelumnya terima Oke lah kasih kalau ya Pak, gitu. maaf sudah mengganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa.